warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lola Fadhila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substansi, yaitu yang pertama ada konsep dasar, sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau kelompok transaksi, yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populatif tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat direncanakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Selanjutnya ada ketidakpastian, resiko-resiko sampling, dan resiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi. Menurut pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, ada resiko kesalahan penerimaan, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua, resiko kesalahan penolakan, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji material. Resiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan resiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Yang pertama, ada sampling PPS. Yang kedua, ada sampling variabel klasik. Perbedaan utama antara pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan ketiga. Selanjutnya ada pembahasan tentang sampling PPS atau probability proportional to size. Yang pertama ada menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Selanjutnya ada menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan terlebih dahulu apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Selanjutnya, ada menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BF dikali RF dibagi TM dikurang AM dikali EF. Dengan deskripsi yaitu BF adalah nilai buku populasi yang diuji, RF adalah faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerimaan, TM adalah salah saji yang dapat ditoleransi. Adapun AM yaitu salah saji yang diantisipasi, dan EF adalah faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Selanjutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan yang sistematis. Selanjutnya ada melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada di dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atau salah saji dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Selanjutnya ada kelebihan dari sampling PPS, yaitu yang pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik, karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga,
Sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Yang keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Yang kelima, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampel variabel klasik. Yang ke-6, sampel PPS lebih mudah untuk dirancang. Selanjutnya, ada kekurangan dari sampling PPS, yaitu yang pertama, mengandung asumsi bahwa nilai audit unit tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, jika kekurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Yang keempat, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Yang kelima, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Selanjutnya ada pembahasan tentang sampling variabel klasik, estimasi mean per unit atau MPU, yaitu mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Selanjutnya, ada estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap item, yaitu sampel dari nilai audit item dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi, dan variabilitas perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan resiko sampling yang dicapai. Selanjutnya ada estimasi rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Adapun kelebihan dari variabel klasik yaitu sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. Yang kedua, saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan atau perancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan sampling PPS. Adapun kekurangan dari variabel klasik yaitu yang pertama, sampling variabel klasik lebih rumit dibandingkan sampling PPS. Umumnya, auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Selanjutnya ada sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Yang pertama, ada menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perencanaan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasi faktor-faktor penting dan menghubungkan ke model matematika. Pertimbangan faktor-faktor yang sama dalam sampel-sampel non-statistik dapat membantu menghasilkan sampel yang lebih efisien dan efektif. Sekalipun, faktor-faktor ini tidak secara eksplisit dikuantifikasikan. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil-hasil sampel. Dalam sampling non-statistik seperti halnya sampling statistik, auditor harus yang pertama memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya. Yang kedua, mempertimbangkan resiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, dua metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling non-statistik adalah yang pertama, metode rasio, di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi berdasarkan rasio nilai audit sampel dibagi dengan nilai buku sampel-sampel tersebut. Yang kedua, metode diferensiasi, di mana auditor mengestimasi nilai audit populasi dengan menambah proyeksi diferensiasi antara nilai audit dan nilai buku dari populasi. Demikianlah pembahasan saya tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.